Hai teman-teman semua, hari ini kalian sudah makan berapa kali nih? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih dari itu? Kalian pernah gak sih kepikiran bagaimana makanan yang kalian telan diolah di dalam perut? Di dalam tubuh manusia terdapat berbagai macam organ pencernaan, yang mana organ-organ tersebut akan mengolah makanan yang kalian telan. Nah, proses tadi disebut sebagai proses pencernaan. Kali ini aku bakal ngasih tahu kalian bagaimana sih proses pencernaan terjadi. Maka dari itu, simak videonya dengan seksama ya. Yang pertama, ada mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, ada gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah merupakan indera pengecap. Kalian dapat membedakan rasa manis, asam, pahit, dan asin dari makanan. Selain itu, lidah juga dapat berfungsi untuk membantu memposisikan makanan dan menelan makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah mengandung enzim ptyalin. Nah, enzim ptyalin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula inilah yang akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, ada kerongkongan atau yang dapat disebut sebagai esofagus. Merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri. Dinding lambung mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan yang ditelan. Terdapat 3 jenis enzim utama di dalam lambung. Yang pertama ada enzim pepsin, berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak. Dan yang terakhir yaitu enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu dan kasein. Yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan secara kimiawi di dalam usus halus dibantu oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat-zat atau enzim-enzim yang berperan dalam usus halus yaitu garam empedu yang berperan dalam membantu mencerna lemak, enzim tripsin yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino, enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak yang kemudian akan menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir adalah enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna zat tepung. Yang kelima ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses ini disebut dengan defekasi. Setelah kalian mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia, lalu bagaimana sih proses pencernaan itu terjadi? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, makanan yang masuk ke dalam mulut dihaluskan dan ditelan menuju kerongkongan. Makanan hasil pencernaan dalam mulut disebut dengan bolus. Kemudian terjadi gerak palistetik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan yang mengakibatkan bolus didorong masuk ke lambung. Di dalam lambung, bolus akan diaduk
dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan berubah menjadi kimus yang berbentuk setengah cair seperti bubur. Setelah itu, kimus masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim agar menjadi zat-zat yang paling sederhana atau disebut sebagai sari-sari makanan. Di dalam usus halus, lebih tepatnya dalam usus penyerapan, terjadi proses di mana sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan oleh usus besar untuk menjadi feses dan akan dikeluarkan melalui anus. Yang pertama, mengatur pola makanan yang sehat. Kalian sudah tahu mengenai cara kerja sistem pencernaan, maka kita harus mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Yang kedua, sering makan buah serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah kita dari penyakit sembelit. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi terutama sebelum tidur. Yang keempat, makan di jam teratur. Makan secara teratur juga menjadi salah satu cara kita untuk menjaga sistem pencernaan. Makan di jam teratur juga dapat mencegah dari penyakit MAH. Yang terakhir, olahraga rutin. Olahraga rutin juga penting loh untuk menjaga sistem pencernaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses pencernaan pada manusia. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar!